sejahteralah negeri ini. Sekali lagi, saran buat Bapak pemimpin, terutama buat bupati, wali kota, gubernur, presiden. Negeri ini sangat subur tanahnya, sangat kaya sumber daya alamnya, sangat menarik alam dan budayanya. Harusnya rakyat di negeri ini sangat sejahtera. Bapak pemimpin, sekali lagi, tolong Anda secepatnya bikin bank milik rakyat, bukan bank milik pribadi atau sekelompok orang. Cukup dibikin di perkecamatan dengan catatan bank itu milik rakyat kecamatan tersebut. Mereka menabung di sana, meminjam di sana, nanti untungnya dibagi sama rata. Terus nanti bank itu digabung dengan minimarket atau swalayan. Terus dorong home industry. Di setiap rumah bisa bikin apa saja. Bikin mie, bikin kecap, bikin saus, bikin sabun, bikin sampo. Bikin apa lagi? Bikin mineral, bikin rokok, bikin alat-alat pertanian, peternakan, perikanan, bikin cangkul, bikin parang, bikin kail juga boleh bisa. Pokoknya di setiap rumah bisa bikin apa saja. Yang punya bakat dan skill kita dorong. Nanti kita danai, kita modal dengan modal kecil dulu. Terus mereka bikin apa saja. Kalau nggak bisa nanti kita bantu itu dengan timnya. Apalagi sekarang udah belajar dari YouTube, dari Google bisa. Contoh bikin makanan aja, makanan apa aja bisa sekarang. Masakan apa aja bisa sekarang. Udah. Jadi sekali lagi Bapak pemimpin, Anda tinggal bikin bank milik rakyat seluruh negeri ini. Cukup nanti dibikin per kecamatan. Sekali lagi mereka yang memiliki bank tersebut, mereka menabung di sana, mereka meminjam di sana. Untungnya nanti berapa persen nanti dibagi sama rata. Harusnya negeri yang subur, kaya, menarik, dan indah alamnya. Rakyatnya sudah sejahtera. Untuk sekedar minum, makan, pendidikan, kesehatan, harusnya sudah gratis. Contoh nanti kebutuhan harian kita apa? Mulai dari cabai, tomat, bawang, lengkuas, serai, kunyit, apa lagi? Sayur kangkung, sayur singkong, garam, minyak, lagi beras yang mungkin agak bertahap nanti, telur, ayam mudah itu. Tolong secepatnya Bapak bikin itu agar rakyat negeri ini sejahtera. Jangan dibebani masyarakat, sudah susah hidupnya, dibebani dengan pajak, bayar BPJS. Harusnya negara yang menanggung biaya hidup masyarakat negeri ini. Sekali untuk menanam kebutuhan hari ini itu mudah. Cabai, tomat, apalagi bawang, serai, kunyit, lengkuas, sayur singkong, sayur kangkung, garam juga. Garamnya pantainya terpanjang, lautnya luas, mudah itu. Tanam dulu nanti semua. Silahkan nanti ditanam di rumah masyarakat masing-masing, di pinggir-pinggir jalan gang,
di lahan-lahan kosong yang tidak terpakai, silahkan nanti tanam di sini semua. Termasuk lahan-lahan nanti yang tidak dipakai, dikasih waring, dikasih apa, nanti ternak ayam. Berapa jumlah masyarakat kecamatan itu? Misalnya ada 10.000 orang, kita ternak ayamnya nanti kali 50.000. Sehari bisa dia telur 10.000. Telurnya nanti tinggal drop ke rumah masyarakat. Kebutuhan harinya nanti kita panen, kita drop ke rumah masyarakat. Awalnya mungkin sekali seminggu, kalau udah panen nanti tiap hari. Mudah. Tapi kenapa Bapak pemimpin Anda bikin susah ya? Inilah sekali lagi, karena Anda memimpin tidak mampu, tidak tahu, tapi beranilah malu menyodorkan diri jadi mengejar-ngejar jabatan. Banyak orang yang lebih pintar daripada Anda. Banyak orang pintar itu tidak mau menyodorkan dirinya. Kalau nggak diminta dia nggak mau. Tapi orang menyodorkan diri, mengejar-ngejar sesuatu yang diinginkannya, mengejar jabatan, biasanya orang yang tidak mampu. Orang yang berani malu. Nah, dipilih nanti, dirayu-rayu masyarakat, pilihlah saya. Nanti setelah terpilih, Anda lupa dengan rakyatnya. Anda lebih mementingkan pribadi, kelompok, keluarga, partai. Jadi sekali lagi, untuk kebutuhan hari itu mudah. Terus apapun bisa dibikin di rumah. Alat-alat canggih pun bisa di rumah. HP, sepeda motor. Kalau sekarang, kalau negeri ini mau mengembangkan sesuatu ya, alat pertahanan, senjata, drone itu mudah kok. Teknologi drone, HP, itu mudah. Bisa dibikin di rumah masing-masing loh. Kalau nggak bisa nanti yang satu bikin kabel, nanti satu bikin apa gitu ya. Mesinnya, rangka, silahkan. Ini sekali lagi Bapak Pemimpin, apa yang Anda bikin nggak ini kok. Kalau Anda bikin misalnya kartu pintar, itu bukan kartu pintar namanya. Anda bikin kartu ini, bikin BLT, bikin kartu tunai, kesehatan, kartu pendidikan, SIM satu juga, KTP satu juga, NPWP satu. Ya kan? Dia kartu kredit yang pintar. Saya punya kok Visa Master. Di negeri ada yang bisa bikin kok. Lebih canggih malah. Seluruh kartu kredit itu bisa mengakomodasi sebuah kartu. Bisa jadi KTP, bisa jadi SIM, bisa jadi NPWP, bisa jadi kartu pintar, bisa jadi kartu BLT, bisa jadi kartu kesehatan. Nggak perlulah BPJS itu apa? BLT itu apa? Masa rakyat udah susah untuk berobat, ada beban juga biaya. Pajak itu boleh ada pajak. Yang dipajak itu orang-orang kaya. Orang yang punya pabrik, punya mall. Itu ada pajak apa-apa. Orang yang punya kekayaan sekian puluh miliar ke atas, pajak. Tapi masyarakat yang hidup susah, ada pajak. Untuk berobat harus bayar BPJS dulu. Ngapain pula? Berobat pakai BPJS. Kelola aja seperti kelola bank nanti dengan digabungkan dengan minimarket atau swalayan, dorong home industry. Nggak perlu nanti bayar BPJS, nggak perlu bayar pajak. Pajak itu cukup nanti orang-orang kaya aja. Punya mall, punya pabrik, punya apa nanti silakan. Kalau masyarakat kecil ngapain dipajak? Harusnya mereka disubsidi, digratiskan semua, digratiskan makannya, minumnya, pendidikannya, kesehatannya. Kamu perlu digratiskan semua nanti.
Nanti bisa semua. Sekali lagi nanti yang kebutuhan harian itu udah mudah jalannya. Sayur, apa, kebutuhan masyarakat dan selesai. Nanti kebutuhan buah itu lagi mudah lagi. Ada tinggal ganti nanti. Karena ada di taman kota, ada pohon-pohon pelindungnya. Di pinggir-pinggir jalan utama kan ada pohon pelindungnya seperti pohon mahoni. Nah, ganti sebagian nanti. Ganti dengan duren, dengan petai, dengan jengkol, dengan mangga, dengan nangka, dengan jeruk nipis. Apa lagi yang bermanfaat untuk masyarakat nanti? Yang butuh masyarakat, silakan. Di pinggir-pinggir kota nanti tanam pisang, tanam asam kesuri, jeruk nipis. Di kota-kota itu bisa nanti tanam tambah semua. Okat, rambutan, apa? Silakan. Kalau panen biarin aja. Nanti kalau panen kumpulin, bagikan ke masyarakat, antar ke rumah masing-masing, atau ditunggu nanti masyarakat tinggal ngambil aja berdasarkan KTP di tempat bank sentral bank yang digabung dengan minimarket itu. Dilayani nanti, masyarakat datang udah ada siap. Saya dapat 10 durian, 10 ini, 10 ini. Kebutuhan hariannya setengah kilo cabai, setengah kilo tomat, setengah kilo bawang, setengah ini. Semua silakan. Negeri ini subur, lengkap semua. Apa enak, alamnya bagus, cuacanya bagus, gunungnya banyak, danaunya banyak, sungainya bagus. Nanti mungkin kita bicara sayur sudah, kebutuhan harian sudah, buah sudah. Apalagi? Tinggal telur, ayam, ikan, daging. Kalau ikan sungainya banyak, danaunya banyak, lautnya luas, ikannya mudah. Kalau sapi, hutannya, padang rumputnya, sawahnya banyak, sapi mudah. Nggak sulit. Anda jadi pemimpin di negeri ini, Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Sekali lagi, dari lihat ini ya, Anda nggak bisa kok. Nggak mampu, cuma berani ngejar jabatan. Banyak orang yang pintar-pintar. Orang pintar tidak akan mau melihatkan siapa dirinya. Orang pintar tidak akan mengejar jabatan, padahal jabatan politis, tidak mau. Ujung-ujungnya rakyat ini nanti sudah terpenuhi kebutuhan hariannya. Dan rakyat negeri ini pasti berusaha untuk mengolah bakat dan skill ya. Mereka tidak akan mau bekerja dengan orang lain, dengan pemerintah, nggak mau. Kenapa? Karena mereka sudah sejahtera. Negara ini cukup menanggung biaya yang bekerja untuk negara seperti tentara. Itu yang dibutuhkan negara, tentara untuk pengamanan negeri ini, guru untuk mencerdaskan bangsa ini, dokter untuk kesehatan masyarakat. Paling 3 itu. Yang lain ngapain? Anda tidak butuh kepada hukum, kerja di BUMN, kerja di dinas-dinas, di instansi-instansi, di kementerian, ngapain? Negara ini butuh 3 itu aja. Tentara, silahkan semua orang masyarakat boleh masuk tentara. Kembangan teknologi persenjataan tentara, buka tempat pendidikan, guru, dosen, percanggih alat-alat kesehatan, dokter, tenaga kesehatan. Yang perlu, yang lain nggak perlu kok. Sekali lagi, untuk mensejahterakan rakyat di negeri ini sangat mudah. Sebada nanti cabai, bawang, tomat, serai, kunyit, lengkuas, sayur singkong, sayur, pokoknya sayur mudah kok. Sayur apa aja, timun lebih mudah lagi tuh, sebulan udah bisa panen.
terung, kacang panjang, apalagi yang dibutuhkan. Udah kok. Apalagi hidroponik banyak sekarang. Selada, sawi bisa tumbuh di sana. Kangkung bisa tumbuh, singkong bisa tumbuh, bisa, semua bisa. Kalau gua sekali lagi mudah. Gak susah kok. Sekali lagi, hutan-hutan pelindung itu jangan pohon-pohon pelindung aja. Jangan kayak seperti mahoni, gak bermanfaat. Sekedar fungsinya cuma sebagai pelindung. Ganti dia dengan duren, dengan petai, dengan jengkol, dengan mangga, dengan nangka, dengan pokat, apa aja. Nah, kalau yang pisang nanti di pinggiran, pinggir. Singkong nanti di pinggir, silahkan. Nanti ke depannya paling beras nanti. Sawah fungsikan lagi. Nanti diambil alih oleh atau dikontrak nanti lahan yang atau berbagi hasil nanti sawah-sawah yang tidak terpakai. Kejar dulu sumber airnya, irigasinya berbagus. Tapi negeri ini sudah bagus. Rumah bikin apa saja. Orang nggak bisa bikin masakan apa dulu. Orang nggak bisa bikin bakso, nggak bisa bikin rendang. Sekarang belajar di YouTube, di Google bisa sebentar. Sama juga dengan alat dan teknologi yang lain. Cukup itu dulu tahapnya. Salah satu nanti ini mungkin kita akan membahas satu persatu nanti. Salah satu sawit. Ngapain itu sawit? Lebih bagus minyak kelapa. Dulu orang pakai minyak kelapa kopra. Kembalikan ke minyak kelapa atau kopra. Lebih mahal, lebih enak. Minyak kelapa, pohon kelapa daripada sawit. Kalau kelapa lebih banyak ditanam di pantai nanti. Tidak terjadi abrasi pantai. Tidak, daratnya tidak menyusut ke pantai, ke laut. Bisa menahan kekuatan nanti. Apalagi ada tsunami, tak ada kekuatan. Ngapain sawit? Ini sawit ini kerjaan orang-orang yang gak benar. Anda tebang hutannya. Dengan Anda tebang hutan dengan gratis, kayunya Anda jual, Anda olah jual. Dari ini aja udah untung. Berapa kayu satu kubik? Dengan Anda tebang hutan, jadilah sawit. Berapa banyak mati gajah, harimau, beruang, badak, kijang, singa, orang hutan mati semua. Anda tebang hutan jadi sawit, terjadi erosi, sering longsor, pencemaran ke sungai, udang mati, ikan mati, airnya kotor. Sering terjadi longsor, terjadi banjir bandang. Kembalikan itu, hilang paru-paru dunia. Air hujan tidak menyerap karena semua ada sawit. Kalau sawit banyak, ya binatangnya paling tinggal ular sama babi yang banyak. Ini kembalikan lagi. Dulu saya masih ingat itu. Kebetulan petugas untuk transmigrasi itu saudara saya dan kenal. Tujuan transmigrasi itu hanya menyelamat untuk pengembangan waduk Wonogiri. Itu jasa Sparto itu. Parto yang berjasa ditransmigrasikan. Karena dibantu semua, dikasih rumah, dikasih cangkul, dikasih beras, ikan asin, minyak, saya ingat dulu. Dikasih bibit, nanam cabai, nanam kangkung, nanam singkong, nanam yang lain. Terakhir tanam sawit. Nah, tapi mereka setelah lama ya, sawitnya menghasilkan, harganya mahal, dijual, balik lagi ke Jawa. Dan orang-orang ini dulu besar sekali jasa Parto. Tapi waktu kalau kita tanya, mana mereka yang banyak tidak
tidak suka mengucap Pak Harto. Padahal yang menyelamatkan hidup mereka Pak Harto dulu. Ini sawit ini. Jangan Anda bangga dengan sawit. Sebagian kecil masyarakat ya ada untung dengan sawit. Tapi sekarang perusahaannya saya lihat, kita lihat perusahaannya udah perusahaan luar negeri, punya Singapura, punya Malaysia, punya China, punya orang-orang mantan-mantan pejabat yang kaya-kaya, punya sawit, termasuk tambang itu juga merusak alam. Jadi sawit itu kembalikan lagi. Kembalikan ke paru-paru dunia. Lebih untung lah. Anda hibahkan nanti harimau, anak gajah, harimau nanti. Dihibahkan aja mungkin satu harimau bisa dibeli orang miliaran. Kalau dibandingin sawit dengan kelapa, jauh besar untuk kelapa. Kelapa semuanya bisa jadi. Kayunya 1 kubik mahal dari kayu biasa. Daunnya bisa dipakai sama orang Bali untuk bikin apa? Lidinya juga, sabutnya juga, kelapa mudanya mahal, arangnya mahal, airnya mahal, umbutnya juga dimakan orang. Apa? Dimakan orang. Kopranya mahal, minyaknya apalagi mahal. Di Bapak pemimpin, sekali lagi Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, terus Bapak Presiden tuh nggak ada. Saya lihat Pak Presiden apa yang dikerjakan. Mungkin Pak Presiden mungkin ada baik-baiknya, tapi untuk menjadi seorang pemimpin jauh Bapak belum mampu. Gak mampu. Apa yang Bapak bikin nggak ada yang menguntungkan rakyat. Kalau bikin tol itu mudah, itu ada uang, ada tol, ada uang, ada infrastruktur. Jangan itu dulu, sejahterakan dulu rakyatnya. Jangan utang-utang, nanti bikin ini utang gitu. Kalau Bapak mau bikin dulu jalur kereta api antar provinsi. Lebih menguntungkan, lebih nyaman, lebih aman. Nggak ada kelangkaan minyak, tidak banyak kejadian tabrakan sepeda motor atau mobil. Dulu jalur kereta api antar provinsi, kan Belanda ada meninggalkan itu. Berapa daerah ada Belanda bikin kereta api antar kota kabupaten, tinggal nyambung aja. Ngapain bikin jalan tol? Jangan sok-sokan berlagak mengikuti negara lain. Kalau negara lain itu biar aja. Tapi kalau ini udah sejahtera, uangnya banyak, tidak utang, ya bangun silahkan. Negara lain juga tolnya sepi. Tetangga kita tolnya sepi. Apalagi nanti biaya mahal. Ya sekali lagi terus. Salah satu nanti sawit, tolong Bapak kembalikan jadi paru-paru. Tidak banyak bencana. Karena Bapak biarkan sawit berkembang, ya, kira semua menebang hutan, karena banyak bencana, pemanasan global, udah nanti ya banjir, longsor. Apa itu sawit? Sawit mungkin sekian puluh batang dengan 1 batang pohon kelapa, jauh mahal 1 batang pohon kelapa daripada sawit. Lebih enak minyak kelapa daripada minyak sawit. Ada daerah tertentu dia nggak mau pakai minyak sawit. Orang-orang yang tahu tentang kesehatan enak, nggak mau dipakai sawit, masih cari dia minyak kelapa. Lagi kalau kelapa tidak terjadi nasi pantai, daratnya tidak turun, ada penghalang, nanti kalau apa tsunami masih ada. Lebih enak minyak kelapa. Apain sawit-sawit itu? Dulu
jasa Pak Harto. Tapi transmigrasi yang ditolong sama Pak Harto malah banyak menghujat Pak Harto. Padahal Pak Jokowi jasanya besar. Tujuannya kan untuk terpakai awal, bukan sawit semua. Sekarang ya karena pejabatnya pada banyak rakus, tebanglah hutan, jadikan sawit. Akhirnya masyarakat juga ikut. Akhirnya hutan habis. Kasihan, banyak orang hutan yang mati, harimau, gajah, badak, beruang. Kalau sekarang paling ular, babi. Dirusak tanah masyarakat. Masyarakat juga marah di lingkungan, tanah saya dirusak sama babi. Ia salah sendiri. Ngapain Anda tebang hutan? Kenapa hutan Anda jadikan lahan sawit? Nanti kalau ada bencana, banjir bandang, longsor, yang salah, ya tapi yang paling salah ya pemimpin pejabat negeri ini, yang memimpin negeri ini. Itu dulu, sekali lagi, Bapak pemimpin, ini saran. Kalau Bapak berkenan sekali lagi, bikin secepatnya bank milik rakyat di seluruh negeri ini, cukup dibikin kecamatan per kecamatan yang punya masyarakat kecamatan tersebut. Mereka menabung di sana, meminjam di sana. Nanti untungnya misalnya 100% dibagi 35% dikembalikan ke masyarakat. 30% penambahan modal, 30% nanti biaya personal apa, atau sebagian nanti untuk membangun infrastruktur kecamatan tersebut, bisa bikin jalan, bisa bikin puskesmas, bisa bikin sekolah, bisa bikin tempat ibadah. Itu dulu, nanti kita bicara yang macam-macam nanti secara umum. Tapi intinya, pokoknya yang utama, Bapak bikin dulu bank milik rakyat seluruh negeri ini, cukup per kecamatan. Nah, kalau bank merasanya berat, bikin koperasi dulu. Sementara bikin koperasi, gabung dengan minimarket, dorong home industry. Terus para pemimpinnya, wali kota, bupati, camat, apa, lurah, nanti jadi kantor keluar, dorong untuk nanam cabai, tomat, bawang, lengkuas, serai, kunyit, sayur singkong, kangkung, apalagi yang dibikin berbagai. Adakan nanti ngapain garam, bikin pabrik kecil-kecilnya, drop nanti seluruh rumah masyarakat. Nanti Bapak digaji nanti. Yang bekerja, yang punya skill itu yang digaji nanti. Yang ahli pertanian, banyak tuh petani bagus, nggak sekolah, nggak pendidikan, tapi dia bertani serius. Cabai yang panjangnya sekian senti bisa jadi 30 senti. Bawang yang kecil bisa dibesar. Masa kalah sama Thailand? Beras kita aja udah kalah sama tanah kecil-kecil. Masa kalah? Suburnya lebih subur negeri ini kok. Masa durian aja kalah. Negeri kita subur kok. Masa semua diimpor? Di negeri ini apapun bisa dibikin, apapun. Sekali lagi, saya mohon maaf, ini cuma untuk demi kemajuan negeri ini, demi kesejahteraan rakyat negeri ini. Mudah, kalau Anda berkenan, saya mau bantu. Udah sebentar capek. 6 bulan udah bisa swasembada. Setahun udah sejahtera semua kok, nggak beli. Untuk makan, minum, pendidikan, kesehatan udah gratis semua. Masyarakat tidak perlu dipajak, tidak perlu bayar dikasih BLT tidak perlu. Nggak perlu BPJS. Apa BPJS itu? Masa untuk berobat air itu bayar? Nanti duitnya dikorupsi. Pertanggungjawaban duit kemana nanti itu? Untuk menteri apa ya? Menteri Keuangan Sri Mulyani. Janganlah pajak.
Apa yang dipajak nih? Kalau mau pajak yang punya pabrik, yang punya mall, yang punya kekayaan sekian puluh miliar ke atas, silahkan. Ini hidup udah susah, nak kejar-kejar orang dengan pajak. Orang baru berusaha udah ditungguin,